Semangat pagi outcomers. Ketemu lagi. Anda adalah outcomers karena Anda mampu menggunakan keahlian Anda untuk memfasilitasi munculnya kemudahan bagi pihak lain untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Outcomers, dulu saya pernah bekerja di bagian pelatihan di perusahaan. Nah, di bagian pelatihan itu dulu ya, saya target kinerja saya tergantung dari jumlah training hours. Oke. Jumlah training hours-nya itulah yang membuat saya bisa dikatakan hebat atau tidak hebat. Dan juga anggaran dihabiskan atau tidak habis gitu. Wow, menarik sekali kan? Training itu sebetulnya cost atau investasi. Training itu cost atau biaya habis kalau tidak ada ROI-nya. Training itu investasi kalau ada ROI-nya. Ada return on investment-nya. Oke, jadi saya nggak tahu waktu itu. Yang penting dikejar training hours-nya tinggi, maka saya akan dapat nilai baik. Itu masa lalu dengan sistem seperti itu. Tapi di zaman yang sangat ketat sekarang ini, training harus dikendalikan dari sisi anggaran dan dampak bisnis bagi perusahaan. Harus dikendalikan. Artinya apa? Training adalah untuk mengatasi gap outcome kerja menuju outcome bawaan. Jadi kan ada outcome bawaan. Nah sekarang kualitas outcome kerjanya di mana? Nah sebetulnya ditujukan ke outcome bawaannya itu. Kalau gapnya masih tinggi, ya harus segera didekatkan. Nah itulah training berusaha mendekatkan outcome kerja karyawan menuju outcome bawaannya. Itu misinya yang paling jelas. Jadi, dan juga training harus dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Ya, misalnya dengan cara on the job training. Itu training untuk khusus technical yang sangat-sangat teknis sekali di tempat kerja. Saya pernah pengalaman juga, saya pernah mengunjungi satu perusahaan besar yang memiliki buku besar kurikulum training. Jadi, setiap level jabatan itu sudah ditentukan. Level manager harus ikut training ini, itu harus. Level supervisor harus ikut training ini. Level staff biasa harus ikut training ini. Level non-staff harus ikut training ini. Dan judul trainingnya adalah judul training yang branded semuanya. Semua branded. Jadi tinggal yang di market sana ada judul training apa, tinggal masukin aja semuanya. Oke. Dengan harapan kalau karyawan sudah menguasai semua yang branded itu, maka karyawan pasti bisa menjadi karyawan yang hebat. Mereka hebat karena pintar bicara masalah yang branded, tapi belum tentu aplikasinya hebat. Itu yang saya alami. Nah, jadi waktu itu saya tanya juga ke pengelola trainingnya, kenapa seperti ini? Karena karyawan akan bangga kalau ikut training mengenai topik-topik yang branded, ya. Oke, saya nggak perlu sebutin brandednya apa, tapi teman-teman pasti tahu ya. Kemudian ternyata banyak isi trainingnya yang tidak nyambung dengan aplikasinya. Oke, karena sekedar yang penting branded lah, kemudian training hours-nya tinggi lah, gitu. Nah, oke. Saat ini sebetulnya prinsip-prinsip training harus dikelola menggunakan beberapa prinsip saat ini nih. Oke, karena kompetisi yang begitu ketat. Kalau dulu waktu saya bekerja kompetisi belum begitu ketat, sekarang udah ketat sekali. Training harusnya berbasis outcome bawaan.
outcome bawaan. Udah itu paling tepat. Kita masuk ke satu perusahaan pasti membawa outcome bawaan. Tinggal bagaimana cara merumuskan outcome bawaan itu. Semuanya pasti ada outcome bawaannya. Nah, topik di training center itu misalnya ada semacam training centernya, itu cakupannya di sana itu apa yang diajarkan yaitu model managerial skills, tapi khusus untuk managers. Managerial skills untuk middle managers, khusus spesifik itu. Saya pernah ikut managerial skill atau manajemen bagi middle managers, tapi yang diajarkan macam-macam dan ternyata tidak diaplikasikan. Oke. Nah, ini sebaiknya ada model manajemen yang khusus untuk middle management. Ada, itu bisa diseragamkan. Ada tuh tekniknya, bisa diseragamkan untuk semua unit kerja. Ada lagi topik sebaiknya ada model leadership skills untuk middle managers. Bisa diseragamkan? Bisa, sangat bisa, penyeragamannya bisa. Oke. Modelnya seperti apa? Itu nanti kita akan bisa gali di namanya leadership model MBTR. Oke, nanti kita akan bicara masalah itu. Kemudian business soft skills for all levels. Nah, itu adalah topik-topik yang bisa dicakup di training center. Kemudian general computer technical skill for staff. Oke, untuk mengangkat bagaimana teknologi mereka di bidang komputer. Kemudian clerical skills baik untuk untuk non staff maupun mungkin beberapa staff yang sedikit perlu tahu mengenai clerical skills. Oke. Nah, kemudian untuk training yang sangat-sangat teknis kerja tidak diajarkan di training center karena itu diatasi atau diberikan atau dikembangkan atau diangkat oleh atasannya masing-masing yang notabene mereka diekspor dengan cara on the job training, coaching maupun counseling karena mereka diekspor. Kalau itu ditaruh atau dilaksanakan di training center bisa sih, tetapi akan lebih tepat kalau oleh atasannya khusus untuk keterampilan yang sangat teknis kerja di masing-masing unit kerja. Nah, semua kegiatan training itu berbasiskan outcome dan menggunakan manual kerja yang ditulis oleh the expert. Awas ya. Jadi sebaiknya memang setiap perusahaan, setiap jabatan ada manual kerjanya. Nah, bagaimana mengelola learning center yang efektif? Bagaimana mengelola manual kerja yang efektif? Itu kita akan bahas di sesi yang lain. Sahabat outcomers sekalian, kita lanjut diskusi kita di grup WA Klinik Human Capital and Middle Management atau Klinik HCNMM. Dan sampai jumpa di topik yang berdaging berikutnya. Salam hormat.